Mohon izin dulu ini saya lagi apa ya, ya mohon maaf tadi terganggu karena ini kebetulan saya ngurusin orang sakit ini ya. Jadi, saya mau ke rumah sakit dulu nih sebentar ini ya. Jadi, saya akan, ini kan dalam waktu 20 menit ini apa yang harus dikerjakan ya. Nanti Mbak Siko bisa di di, dilanjutkan dulu ya. Ini kebetulan saya ngurusin orang sakit, jadi ini lagi tadi tuh ada dari bengkel, dari macam-macam ya. Saya kebetulan caregiver-nya itu ada di rumah di sini, sementara yang di rumah sakit ini sekarang dari ICU, ya masih di ICU sekarang, dia akan pindah ke ruang perawatan. Jadi caregiver-nya ini saya mau antar karena masih di rumah, ya untuk bisa ngurusin di rumah sakit ya. Ada saudara yang sakit, bukan COVID ya, sakit tua. Jadi mudah-mudahan ya ini harus sakit seperti ini ya resikonya ya. Kita ini kan karena ada COVID ini jadi memang semua prosedural harus dilakukan juga. Ini yang membuat saya juga enak gak enak. Mungkin Mbak Siko juga udah tahu kalau lagi seperti ini, ya kan? Jadi semua kita harus pertimbangkan, ya. Kemudian ya ibu tiba-tiba istri saya bilang, aduh Pak, kepalaku sakit apa gini-gini ya. Aduh, mudah-mudahan ya sehat semua lah. Jadi yang sakit ini kebetulan saudara ya, kakak ipar saya, nyonya ya ya, di rumah sakit tempat istri saya kerja sih ya, di tempat ibu kerja. Jadi memang harus diurus juga ya. Ya mohon maaf ada yang kurang buat kurang ini kita lancar dalam perkuliahan ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi dari apa yang disampaikan, tolong dicatat tadi. Yang perlu jadi bahan pemikiran kita adalah satu, asupan saudara saya perhatikan itu semuanya di bawah AKG. Energi, protein, lemak, karbohidrat itu kalau nggak salah karbohidrat ya, atau karbohidrat lebih tinggi persentasenya ya. Persentasenya mungkin lebih tinggi, tetapi secara angka mutlak itu dia lebih rendah semua, ya. Ada hal yang saudara pikirkan. Apakah AKG kita terlalu tinggi? Ini juga harus kita pikirkan juga. Atau yang kedua, ataukah asupan yang saudara catat itu memang ada yang tidak sesuai? Ya kan dua hal ini yang harus diperhatikan, ya kan? Nah, dari semua saya udah tahun keberapa saya ngajar ini ya apa namanya pengembangan mutu pangan itu semua nggak ada AKG-nya ya asupan saudara nggak pernah itu sama atau mendekati dengan AKG, itu selalu lebih rendah. Nah kita ingin cari tadi itu lebih rendahnya berapa persen ya, kita bisa tahu berapa persen lebih rendah. Kalau misalnya tadi kebutuhan energinya 2250, rata-rata asupan saudara ya itu 1500, maka berapa persen di bawahnya? Saudara kan bisa hitung ya, berapa persen di bawah AKG ya. Tapi kenyataannya saudara tetap sehat. Bahkan kalau dilihat berapa persen di antara saudara yang status gizinya normal. Kemudian saudara kaji lagi untuk saudara yang status gizinya lebih, asupannya di atas AKG atau di bawah AKG. Ini juga jadi pertimbangan kita. Ya. Oke. Itu satu ya. Kemudian mumpung ingat saya, tadi jurnalnya bukan NCBI ya. Apa nama jurnalnya? Nama jurnalnya udah ketemu belum? Itu pasti NCBI bukan jurnal itu. Ya. Jurnalnya saudara lihat nanti di bawah ya. Atau tolong nanti dikirim ke WAG sehingga saya atau kok dikirim ke ini saya dulu deh. Ya, artikel-artikel yang saudara baca tadi ya, kirimkan ke boleh PJ nanti kirimkan ke email saya ya, kita lihat. Tapi dalam hal seperti ini saudara sudah berusaha mengkaji ya, yang mana sih yang saya akan gunakan, apakah Dubois atau saudara menggunakan
Haris Benedik atau menggunakan Mifflin. Kapan itu digunakan? Saudara sekarang sudah tahu, ya. Apakah kelompok, individu, dan lain-lain. Bagaimana yang saudara kerjakan, per individu atau per kelompok. Kan gitu ya. Sudah bisa saudara tentukan, ya kan? Nah, kelemahan-kelemahannya pun saudara sudah dapatkan. Ini satu hal penalaran yang baik. Kemudian, andaikan saudara bandingkan, ya, kebutuhan energi saudara dengan Haris Benedik, saudara bandingkan dengan AKG, ya. Saudara bandingkan antara Haris Benedik dengan asupan saudara, itu seperti apa sih? Mana lebih tinggi, atau berapa persen lebih tinggi, atau berapa persen lebih rendah? Itu dilihat sampai ke sana, ya. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan, oke, ternyata ini AKG kita ini perlu ditinjau. Ini yang saya sampaikan ya pada saudara, perlunya kajian yang lebih mendalam tentang AKG kita, ya, kajian yang lebih mendalam tentang AKG kita. Kemudian saudara perhatikan lagi tadi, kalau ada yang tadi saya baca itu menggunakan AMDR dan lain sebagainya. Bagusnya kalau di AKG kita, ya, AKG kita, misalnya pada kelompok usia tadi berapa, 19 sampai 29 tahun. Energinya untuk perempuan 2250. Proteinnya berapa gram di situ. Saudara bisa proteinnya berapa gram, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Dapat kan? Saudara bisa tahu berapa persen semua itu. Tadi memang sudah disebutkan kan, ini harus 100%, ya memang harus 100% ya. Mengapa 100%? Karena zat gizi yang menghasilkan energi itu adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Kan gitu. Berarti untuk mencapai 2250 itu adalah energi dari protein, energi dari lemak, energi dari karbohidrat. Nah, saudara bisa persenkan itu. Nah, persennya inilah yang kita anggap acuan secara nasional, ya, acuan kita nasional. Nah, ini bandingkan lagi itu dengan saudara persennya, jangan angkanya yang dibandingkan. Saudara tadi membandingkan juga angkanya. Kalau angkanya udah jelas berbeda. Sekarang kita ingin lihat apakah sehat dengan pola saudara walaupun dia di bawah AKG, sehat nggak itu? Karena persen tadi itu yang saudara hitung dari jumlah karbohidrat, protein, lemak itu sebenarnya menggambarkan AMDR, gitu kan? Acceptable Macronutrient Distribution Range, artinya AMDR, saudara juga sudah pernah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah saudara melihat kalau AMDR kita ini bandingkan dengan IOM 2005, AMDR-nya dia seperti apa? Ya, seperti itu yang saudara harus perhatikan. Kemudian saudara menggunakan Sunita Al-Matsir, kemudian apalagi itu kafi atau apa itu ya sumbernya, ya, segala macam bisa kita gunakan itu. Tetapi gini, semuanya itu adalah sebagai tambahan saja, tambahan informasi. Kita beranjak dulu pada AKG 2019, seperti itu. AKG 2019 kita boleh menggunakan IOM 2005 tadi ya, atau 2010, ya. Bisa dipahami itu, ya, bisa dipahami ya. Nanti itu kita akan sampai dapat suatu pemahaman yang mau saya rubah itu apa sih, ya? Atau ada nggak saran kita untuk kondisi seperti ini? Kenyataannya saudara sudah mencatat, bahkan bukan recall lagi, mencatat itu lebih akurat daripada recall, ya kan? Saudara catat seminggu, ya, apakah mungkin perlu 1 bulan kita catat, kan gitu, ya, oke, mau 1 bulankah mau kita catat, atau mungkin 1 tahun perlu kita catat atau tidak, kan? Sebenarnya kan nggak perlu seperti itu. Dengan
1 minggu ini diharapkan sudah menggambarkan, atau kalau misalnya 1 minggu enggak, oke, minggu awal atau minggu akhir misalnya di tengah, sehingga memang fully 1 minggu kita catat. Kemudian kita lihat, ternyata semuanya di bawah AKG. Ini contoh aja, semuanya di bawah AKG. Bahkan sebenarnya kalau recall itu hanya 3 hari. Ini kita catat ya, tiga kali, maksudnya belum tentu 3 hari berturut-turut ya, tapi 3 hari ya. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan 1 minggu, itu udah jauh lebih akurat daripada 3 hari, ya kan? Udah hampir mendekati konsumsi yang sesungguhnya. Kenyataannya semuanya di bawah AKG. Kenyataannya saudara sehat. Kenyataannya saudara berstatus gizi normal. Ada masalah di mana ya? Ya, ini kan jadi pertanyaan juga. Ini yang sering juga saya lontarkan. Ini nih, apakah kita terlalu tinggi karena memang terus terang kita mengacu pada AKG Amerika, kan gitu ya? Amerika yang kita acu. Gitu kan? Bisa juga saudara lihat nanti AKG kita dengan AKG Amerika, ya, itu ya RDA-nya saudara lihat. Jangan-jangan mirip-mirip begitu. Kalau mirip-mirip itu sudah coba telaah lagi nanti ya. Terserah data yang mana saudara lihat dari buku yang pernah saya kasih ke saudara. Saudara lihat kalau dekat-dekat, ini kita bisa memberi masukan juga buat para akademisi. Nggak boleh seperti itu. Kalau itu terlalu dekat-dekat jaraknya, sedangkan ukuran badan mereka dengan ukuran badan kita beda. Berarti ada yang harus kita turunkan. Nah, dengan kita turunkan, ya, kita nggak boleh juga berharap bahwa prevalensi obesitas itu pasti akan turun. Ya, nggak bisa langsung hitungan matematik seperti itu. Ternyata kalau saudara baca, ya, ada teori yang mengatakan bahwa kalau seseorang sudah gemuk itu akan susah diturunkan, ya, untuk kembali ke normal. Gitu. Mengapa susah? Ternyata dia berdiet, ya. Kalau dia diet diturunkan asupannya, ternyata tubuh ini menyesuai juga ke metabolismenya. Metabolismenya juga jadi lambat dengan dia diet. Akhirnya apa? Pengaruh diet ini akhirnya tidak terlalu besar. Ini tantangan buat ahli gizi. Selama ini ahli gizi mengatakan energi expenditure kalau lebih sama dengan asupan energi, maka berat badan normal. Ternyata tidak seperti itu lagi. Ada penelitian yang terbaru, itu yang kemarin mungkin pernah saya sampaikan pada saudara, nutrition science is broken, itu salah satu yang membuat pernyataan itu adalah dia seorang pakar, ya, dia meneliti itu tidak pada hewan tapi pada manusia langsung. Dia temukan begitu orang turun berat badannya, maka yang terjadi adalah seseorang berdiet untuk menurunkan berat badannya turun, ya, karena diet tadi, betul. Tapi nanti begitu dia berikutnya berat badannya akan naik. Maka yang saudara mungkin kenal itu efek yoyo. Yoyo itu kan turun naik turun naik. Nah, itu terjadi karena diet turun, ini longgar sedikit naik lagi. Ini atau mungkin juga tidak mencapai di makanan seperti semula, tapi naik lagi berat badannya karena faktor itu tadi, ya, faktor metabolisme tadi, ya, hal seperti ini, ya. Tetapi perlu juga kita pahami nanti bahwa keseimbangan dari protein, lemak, karbohidrat ini sebagai sumber energi ini juga penting untuk kesehatan kita. Kalau misalnya tadi saudara sebutkan sekian persen karbohidrat di atas 60, lihat meta-analisis yang terbaru. Berapa asupan energi yang lebih ideal yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas. Ada, ya. Saya nggak bisa saya tayangkan sekarang, slide saya pun itu ada, saudara bisa cari meta-analisis. Itu ternyata bukan 65, bukan 60, itu adalah di bawah 50.
di bawah 50% karbohidrat. Berarti sisanya adalah protein dan lemak. Berarti sebenarnya idealnya itu bisa naik ini persentase protein maupun persentase lemaknya. Karena karbohidrat sebenarnya kalau mau disebutkan itu adalah biang keladi penyakit itu adalah karbohidrat. Makanya orang berusaha menurunkan karbohidrat. Nah, saudara mungkin kalau ingat mereka-mereka yang paham ketofastosis, yang paham ketofastosis ini, mereka buat itu karbohidratnya sangat rendah. Walaupun mereka sebenarnya nggak ngerti itu cara ngitungnya. Kenapa saya katakan nggak ngerti? Saya udah pernah berdebat dengan mereka. Nah, contoh itu ada di slide saudara tadi. Ini saya bacakan di sini dikatakan ini RDA seminggu. Saya nggak ngerti itu RDA seminggu. Rata-rata RDA seminggu. Nggak ada rata-rata RDA seminggu. Rata-rata RDA. Kalau rata-rata RDA itu udah per hari. Jangan lagi ditambah, ada tadi di slide dituliskan tuh. Rata-rata RDA seminggu. Artinya sebenarnya datanya seminggu saudara kumpulkan, tapi rata-ratanya per hari. Jangan rata-rata seminggu. Kalau rata-rata seminggu, pertanyaannya terlalu rendah itu. Ya, misalnya energinya 1525 rata-rata RDA seminggu, nggak akan mungkin. Ya, itu pasti rata-rata sehari yang diamati selama 1 minggu. Beda loh pengertiannya. Ya, itu. Kemudian apalagi setelah saya lihat itu RDA itu per hari itu bandingkan yang ada di IOM tahun 2010 ada sebutkan ya, IOM tahun 2010 itu 100 untuk karbohidratnya 100 gram. Saya pikir ini terlalu rendah. Kalau 100 gram saudara itu kebutuhan energi misalnya 2000 saja, 100 kali 4 berarti 400 dibagi 2000 dikali 100%, itu hanya dapat 20% energi dari karbohidrat. Ini udah nggak benar. Saya saudara lihat tabel tadi itu, ya. Ini yang saudara juga harus perhatikan, ya, supaya kita bisa membandingkan, ya, yang saudara kumpulkan datanya tadi itu dengan RDA kita. Kemudian ada hal yang saya sengaja memang biarkan saudara menulis, ya. Konsumsi dua laki-laki ini sangat variatif. Kalau saudara lihat itu kan satu tinggi sekali, satu rendah sekali, terutama di lemak. Ya, Farel lemaknya rendah, Dwi tinggi sekali. Nah, ada variabilitas di sini. Kebetulan 2 orang, tetapi sebenarnya kalau ada data seperti ini 50% yang sangat berbeda jaraknya, ya, rentangnya sangat jauh, biasanya nggak bisa digunakan ini. Jadi saya sengaja kemarin nggak sampaikan tersebut. Artinya apa? Dalam hal pengumpulan data ini, data laki-laki nggak bisa digunakan. Selain apa? Mereka hanya 2 orang, ya kan? Dan 2 orang pun tidak homogen datanya, sangat jauh sekali bedanya. Jadi itu harus buah. Berarti yang laki-laki ya, mohon maaf saja ya, saudara hanya ikut di dalam presentasi, tapi tidak bisa menyumbang data. Ya, tetapi dari data 2 orang ini bisa kita pelajari, bukan berarti karena apa yang saudara bahas ini adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Kalau saudara mau membahas kualitatif, bahaslah antara Farel dan Dwi, itu kualitatif. Ya, artinya penelitian kualitatif itu 2 orang ini saudara bahas. Bagaimana status gizi keduanya, tinggi badannya, berat badannya, asupannya, itu saudara bisa mempelajari. Ya, seperti Dwi, apakah jangan-jangan Dwi ini terlalu tinggi konsumsinya misalnya ya untuk zat gizi tertentu, tapi secara total energinya dia masih rendah, makanya dia mungkin saya nggak tahu normal atau tidak Dwi IMT-nya ya, itu silakan dipelajari. Nah, begitu saudara juga melihat ini, melihat years itu
Bagaimana saudara menghitung years? Saya ingin tahu. Saudara totalnya misalnya 30, ini contohnya 30 years. Years itu didapatkan dari mana? Ayo, siapa yang menghitung years? Untuk terserah mau untuk lemak, protein, karbohidrat, energi, silakan. Siapa yang menghitung years? Bagaimana saudara mendapatkan years? Dari rata-ratanya, Pak. Rata-rata banyak. Nggak bisa rata-rata. 50% populasi kan gitu. Yang sehat. Ya kan? Kalau saudara hitung dari rata-rata semua, itu bukan years namanya. Itu adequate intake. Sorry. Itu adalah RDA-nya. RDA saudara itu. Ya. RDA saudara. Ya. Kalau semuanya. Nah, coba lihat gini, ya. Karena RDA itu tidak dilakukan, dia nggak akan mungkin menghitung 98% populasi. Ya kan? Maka yang mungkin bisa dilakukan adalah diperkecil 50%. Maka kalaulah gini, kita bisa bandingkan gini, 50% ya, saudara acak dari 30 tadi yang masuk untuk menghitung years, saudara acak sehingga dapat 15. 15 ini saudara hitung, dapatlah dia years. Dikali 1,2, dapat RDA. Bandingkan kalau semua saudara hitung, itu adalah RDA, berapa persen penyimpangan antara kalau saudara menggunakan rumus 1,2 kali years dengan kalau dihitung semuanya. Prinsipnya kan gini, kalau dihitung semua, saudara 30 orang ini kita anggap populasi. Kita anggap populasi. Oke? Berarti kalau saya menghitung semua kebutuhan energi saudara, itu sama dengan RDA kan? 97-98% kan gitu ya? Bisa paham? Tanpa mempertimbangkan status gizi atau tidak kan gitu kan? Ya, kan begitu. Ya, itu yang saudara pahami? Ya, RDA itu kan dapat memenuhi kebutuhan 97 sampai 98% populasi yang sehat. Tidak ada embel-embel status gizi di situ. Tapi populasinya sehat. Artinya apa? Kalau saudara 30 orang ini yang perempuan itu dianggap populasi, kalau kita hitung misalnya, kita misalkan, kita asumsikan kita hitung semua asupan energi, protein, lemak, karbohidrat saudara, maka itu sebenarnya sama dengan RDA kan? Ya, RDA. Oke. Nah, sekarang kita asumsikan lagi kalau saudara populasi 30, ya. 50%-nya kan 15. Bagaimana mendapatkan 15? Saudara ini aja bikin kelipatannya, bikin listingnya dari menurut abjad boleh mau terserah. Menurut abjad lebih baik ya dari A sampai Z ya 30 A sampai Z. Berarti kelipatan 2. Misalnya saudara undi dari 1 sampai 10 dapat nomor 5. Berarti nomor 5, nomor 7, nomor 9 itulah nanti yang akan menjadi ya years-nya. Kemudian hitung years-nya ini 1,2 kali years sama dengan RDA. Dapat. Nah, angka hitungan 1,2 kali years ini Anda bandingkan dengan yang sesungguhnya kalau rata-rata dari asupan saudara. Rata-rata asupan yang kita anggap tadi RDA. Ada nggak penyimpangannya? Seperti itu. Sehingga kita tahu nanti data-data yang saudara kumpulkan itu. Ya. Kemudian saudara mendapatkan adequate intake, dilihat yang status gizinya normal. Dinda nggak masuk di situ. Saya bisa percaya. Dinda Takiyah nggak akan masuk di adequate intake. Ya kan? Mungkin juga Cantika nggak akan masuk. Ya, yang pasti berat badan lebih kan gitu kan. Ya,
berat badan lebih nggak masuk, kan status gizi normal tadi. Udah, hitung berapa, baru bandingkan masing-masing, ya persennya dihitung, jangan angka mutlaknya. Kalau angka mutlaknya saudara bandingkan, susah kita menafsirkannya. Tapi begitu persennya saudara gunakan, orang mudah menafsirkannya. Ada variabilitas atau ada perbedaan sekian persen. Seperti itu yang kita bisa dapatkan. Oke? Bisa ditangkap sampai segitu ya? Jadi tolong diperbaiki kembali itu, dilihat ya. Kemudian tadi seperti saudara melihat kebutuhan ya, kebutuhan sudah tepat, tetapi kembali lagi saudara perhatikan ada banyak saudara menggunakan kepustakaan mana ya. Boleh kita rujuk itu adalah AMDR kita ya. Kemudian AMDR kita itu kembali sebenarnya kalau saudara jadi ahli gizi, saya sarankan itu karena banyak penelitian yang menyatakan penyebab morbiditas yang tinggi dan mortalitas yang tinggi adalah asupan karbohidrat yang tinggi. Nah, ini yang menjadi landasan si ketofastosis. Tetapi kita ya dari aspek gizi kita tidak seperti mereka ketofastosis. Kita masih hitung bahwa banyak organ tubuh kita ini yang membutuhkan karbohidrat ya. Anggota tubuh kita yang butuh karbohidrat untuk sumber energinya. Maka tetap juga itu harus lebih tinggi daripada protein dan lemak. Tetapi ketofastosis kita tahu lemaknya yang tinggi. Proteinnya juga nggak dihitung. Pokoknya lemak semua. Karbohidrat itu bila perlu rendah. Ya, mengapa alasan mereka nanti untuk cancer itu berkembang biak ya virus ya penyebab cancer tadi ataupun penyakit lain ya itu karena karbohidrat. Itu asumsi mereka. Tapi apakah ini didasarkan pada pernyataan yang benar? Enggak juga. Ya. Karena karbohidrat itu tetap kita perlukan. Nah, seperti itu ya. Sudah nanti bisa dicari di American Dietetic Association, itu ada tahun 2019 itu meta analisis. Saudara bisa di googling nanti ya, saudara googling itu bisa meta analisis ya bahwa sebenarnya berapa persen itu karbohidrat yang ideal untuk hasil pengamatan epidemiologis bahwa ternyata asupan karbohidrat sekian persen itu yang paling ideal. Nah, kita bisa mempertimbangkan juga atau membandingkan antara yang ideal tadi kemudian dengan asupan saudara dibandingkan dengan AMDR sehingga kesimpulannya sebenarnya walaupun kebutuhan asupan saudara lebih rendah dari AKG tetapi persentase zat gizi yang menghasilkan energi itu karbohidrat saudara lebih tinggi. Ini berisiko untuk penyakit-penyakit kronis, ya, berisiko untuk penyakit kronis. Karena sebenarnya yang dilihat itu adalah persentase dari zat gizi yang menghasilkan energi, ya, seperti itu. Tolong itu diperbaiki, ya. Jadi nanti saudara lanjutkan sampai jam ya nanti Mbak Siko yang melanjutkan ya. Sekalian juga tadi lanjutan dari yang kemarin kita kemarin praktek kemarin juga belum kelar ya. Itu sudah belum saudara bisa menghitung diasnya ya. Oke, untuk tugas yang pertama mudah-mudahan saudara sudah bisa nangkap ya. Sekarang saya ingin tanya untuk yang praktek yang berikutnya adalah tentang dias tadi. Apakah saudara ada pertanyaan atau tidak? Atau silakan, ada yang ditanyakan sebelum saya mau pamit duluan ya. Nanti saudara lanjutkan. Ya, saya mau ke rumah sakit dulu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Iya Pak, saya mau bertanya. Kan ya, kemarin saya udah nyoba rancangan formula makanan saya kan pakai tepung kacang merah Pak. Ya. Tapi
karena di Amipik juga nggak ada, saya nyari ke USDA kan Pak. Nah di Ya, USDA ternyata juga nggak ada Pak. Nah terus ada tapi nggak ada kandungan amino acidnya tuh nggak ditunjukin gitu Pak. Terus kacang merah. ya tepung kacang merahnya. Jadi dari kacang merah keringnya tadinya saya mau pakai itu, tapi nggak ada amino acidnya. Jadi saya pakai kacang merah biasa aja Pak. Nah terus pas masukin ke tabel itu kita harus misalkan dikaliin sama faktor konversi gitu nggak sih Pak? Misalkan saya butuhnya itu 25 gram. Nah, terus ketika saya masukin ke tabel yang Bapak kemarin kasih itu yang di Excel, saya harus kali faktor konversinya nggak sih Pak? Misalkan kalau faktor konversinya dari kacang merah ke tepung itu 2, berarti ya harus saya jadiin 50 gram di situ atau gimana Pak? Iya, betul. Jadi gini, saudara harus buat di dalam tabel saya kemarin itu kan semua tertera semua. Maka di dalam tabel itu saudara masih tambah bisa satu kolom ya. Jadi misalnya di situ berat bahannya. Kemudian berat bahan tadi ya sebelum konversi, berat sesudah konversi. Ya, berat sesudah konversi inilah yang saudara harus hitung zat gizinya. Ya, baru di situ amino acidnya semua dihitung semua di situ, proteinnya semua dihitung dari konversi tadi. Kalau faktor konversinya misalnya 1 atau 1,2, ya kalikan misalnya kalau 25 dia saudara gunakan. Kalau misalnya apa itu? Sorry. Kalau tepungnya 25 saudara ingin perlukan, faktor konversinya adalah 2, maka berat sudah faktor konversi, saudara perlukan tepung, ya kan, yang ada kacang, kan gitu, faktor konversi 2, maka kalau 25 jadi 50, nah 50 kacang merah, berapa proteinnya, berapa asam aminonya masing-masing, mulai dari isoleucin, leucin, dan seterusnya, saudara hitung, berarti dikali 2 semua, ya, dikali 2. Tapi digestibility-nya jangan dikali 2, tetap dia kita anggap asumsi. Jangan kali 2 juga, nanti jadi udah angkanya udah pasti di atas 100 semua. Asumsinya kita itu tetap. Mengapa? Karena kalau kacang itu dicerna di saluran pencernaan, dia kan nanti akan halus juga seperti itu kan, sehingga proteinnya bisa dicari. Itu alasannya. Walaupun kalau diteliti nanti, misalnya dia diberi kacang ini, diberi ini tepung, jadi misalnya produk itu ada di bakpao kacangnya, tapi di bakpao juga ada tepungnya. Kalau dilihat mungkin bioavailabilitasnya atau daya cernanya ya di ileum itu bisa jadi beda, pasti beda, tetapi tidak akan besar sekali, ya kan? Tidak akan besar sekali, ya. Nah, kemudahan dicerna ya di sana, ya, nilai cernanya bisa lebih tinggi, tetapi kita asumsikan semuanya sama, ya, antara bahan itu dengan daya cernanya. Karena apa? Kalau di umumnya kalau kacang merah itu dari tepung kacang merah itu dari kacang merah, berarti kalau di kacang merah itu adalah zat penghambat, maka di tepungnya juga pasti akan ada zat penghambatnya kan. Itu yang asumsi kita tadi itu dianggap sama, maka saudara nanti bisa menghitung berapa diasnya. Saudara bisa tentukan apakah bisa kita klaim dia sebagai sumber protein atau nggak bisa kita klaim. Artinya kalau tidak bisa diklaim berarti tidak bagus sebagai sumber protein untuk menjamin pertumbuhan, untuk memenuhi kebutuhan protein untuk semua fungsi di dalam tubuh, terutama untuk kebutuhan asam amino. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan tambahan? Bisa ditangkap, Ainun? Bisa Pak. Ya. Saya mau nanya lagi Pak. Terus di yang true ileal digestible itu yang di Amipik itu kan dia triptopan untuk susu skim dan kacang merah. Yang di Amipik karena nggak ada kacang merah, jadi saya masukin true ilealnya itu kacang tanah, Pak. Yang paling dekat apa? Ada nggak kacang kedelai?
Oh iya, ada Pak, ada kacang Nah, kedelai. pasti sifatnya lebih mirip ke sana. Mengapa? Kalau kacang tanah saudara ambil, ya lemaknya lebih tinggi dan lain-lainnya. Jadi kita yang mendekati dia adalah kita lihat. Nah itu dia, ya cara pandang kita nanti ya bagaimana kita menghitung biasnya itu harus punya keterampilan. Dia lihat dulu. Oke, ini kacang merah, nggak ada kacang merah true idealnya. Yang ada kacang kedelai, ya dilihat proteinnya kurang lebih sama sifat-sifatnya. Saudara gunakan kacang kedelai. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan sampai sekarang ini dari Dias itu ya di situ, ya. Bagaimana orang yang akan nanti bisa menginterpretasikannya sama, itu hanya orang-orang yang memahami sifat-sifat atau karakteristik dari produk tadi, ya. Bisa Ainun kira-kira dan teman yang lain bisa dipahami ya. Ya. Jadi seperti saudara kan dulu dari awal pun sudah diajarkan. Kalau misalnya ada ikan ayam-ayam, ya saudara ingin menggunakan ikan ayam-ayam, ya mungkin saudara pernah tahu mungkin ikan ayam-ayam pernah makan. Kenapa sih disebut ikan ayam-ayam? Ikan ayam-ayam itu ikan yang kulitnya itu sangat keras, ya sangat keras sekali. Tapi begitu kulitnya dibuka, dagingnya itu seperti daging ayam dan dagingnya tebal, maka disebut daging ayam ikan ayam-ayam. Nggak ada komposisi gizinya di TKPI. Sekarang kalau saudara mau menghitung, saudara menggunakan daging ayam-ayam, maka yang cocoknya saudara menggunakan apa? Apakah saudara masukkan dia di ikan gabus misalnya atau ikan apa? Itu harus saudara pelajari dulu. Oh sifatnya dia keras, berarti ikan yang keras apa? Ini lebih cocok ke tongkol barangkali ya, atau cocoknya kemana? Sekarang sama-sama ikan laut kan gitu. Satu ikan laut berarti saya harus cari padanannya ikan laut kan seperti itu. Karena secara garis besar kenapa dikelompokkan ikan atau terutama ikan laut karena mempunyai sifat-sifat yang mirip. Itu kan konsep dasar atau filosofi dari bagaimana zat gizi atau TKPI itu dikelompokkan. Ya ini yang harus kita pahami. Jadi tadi itu ya saudara harus paham bahwa kalau dia kacang kedelai, jangan ke kacang tanah untuk diasnya, karena pasti akan beda. Lemaknya di sana tinggi sekali kacang tanah. Jadi kita ambil yang mirip-mirip dengan kacang merah itu berarti kedelai. Kedelai yang dilihat di Amipik itu ininya true digestibility-nya. Oke? Jadi nanti saudara punya catatan di situ asumsinya ini menjadi punya asumsi-asumsi. Nah ini yang sebenarnya kalau asumsi kita ini dengan kajian yang mendalam maka hasil diasnya itu juga tidak terlalu berbeda dengan yang sesungguhnya. Seperti itu. Tetapi kembali lagi orang yang bisa menghitung bias itu adalah memang dia benar-benar paham ya. Justru sekarang saudara berusaha mencari ya, berusaha mendapatkan angka diasnya. Itu artinya apa? Saudara masih tahap belajar. Apakah itu sudah yang pastinya? Saya nggak jamin. Saudara harus mengambil skripsi tentang itu. Baru saya bisa artinya saudara bisa dibimbing sehingga saudara juga mempunyai cara pandang yang sama dengan orang yang lebih paham dari saudara. Ya, tapi sekarang saudara belajar dulu. Jangan dipertentangkan dulu benar atau tidak angka tersebut, ya, atau mestinya harus lebih rendah, lebih kecil, tetapi pahami dulu cara menghitung atau mendapatkan angka dias tadi. Ya, itu diturunkan dari berbagai asumsi-asumsi, tetapi asumsi yang mendekati kebenaran. Contoh tadi kita cocokkan antara kacang merah dengan kacang kedelai. Ya. Seperti itu. Ikan pun seperti itu, beras pun seperti itu. Nanti beras itu ada macam-macam di sana. Yang mana saudara lihat? Ideal legitimacy. Ya, artinya gini, kita hanya terbatas atau dibatasi oleh Amipik ini. Di luar Amipik kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita dituntut untuk menghitung nilai gizinya. Kita menggunakan itu. Ya. Bisa paham ya? Oke, kalau sudah paham, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, saya masih ada waktu, bisa. Mbak Siko, kira-kira
bisa nanti dilanjutkan ya. Jadi tadi itu melengkapi ataukah mungkin saudara melengkapi ya sudah nanti saja sekalian disiapkan minggu depan bisa disampaikan sedikit perbedaannya, silakan dihitung ya. Juga mulai menghitung diasnya ya, sehingga saudara belajar sendiri ya. Artinya ya ini tidak perlu dengan pertemuan ini lagi, kita anggap ini sudah saya bubar selesai atau seperti apa, silahkan ya. Nanti bisa dengan Mbak Siko. Mbak Siko kira-kira apa, mau dilanjutkan apa ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Tapi yang jelas nanti itu mereka melanjutkan menghitung diasnya, kemudian memperbaiki tadi itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Siko juga catat beberapa. Kalau memang mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Kalau mungkin, oke, Pak, kami nanti tugas menyelesaikan dulu. Monggo, silakan. Ada komentar dari Mbak Siko, silakan Mbak Siko, karena saya harus serahkan ke Mbak Siko. Silakan Mbak Siko, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin saya nanti nyampein apa yang tadi Bapak bilang apa aja tugasnya, terus mereka mungkin belajar mandiri kali Pak. Nanti saya kontrol lagi jam 4 sampai jam 5 nanti saya kontrol. Oke. Di grup gitu. Oke, baik. Nanti bisa seperti itu. Silakan diatur ya. Saya ini harus ke rumah sakit dulu nih. Ini ada gangguan teknis ini ya. Oke, selamat beraktivitas. Saya pamit duluan ya. Terima kasih. Ya, sehat semua kita ya. Nih saya nggak bisa berbuat apa-apa nih, harus ngantar dulu ya. Saya sehat sih. Ya, kalau saya sendiri ya tetap jaga kesehatan, minum teh kan gitu ya. Oke, saudara minum teh udah tahu kan kemarin ya. Ya, udah saya sampaikan ya, minum teh itu ya. Baik, jamu juga boleh, segala macam untuk buat kita sehat ya. Saya terus terang kalau mau sampaikan pada saudara, mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya ya, sampai sekarang itu rumah sakit terus saya ya. Jadi minggu kemarin juga saya ke rumah sakit ya. Mau nggak mau walaupun di ICU saya tetap nggak bisa masuk, tapi saya antar orang yang bisa masuk ke dalam. Jadi tetap sehat, jaga kesehatan sampai rumah, protokol kesehatan tetap jalan ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam kondisi ini saya terus terang juga lihat ya, sebenarnya paling nggak enak tuh kita ke rumah sakit ya, tapi mereka yang di rumah sakit ya tiap hari ya, istri saya terus tiap hari, cuma dia berasa agak kurang enak ya. Ya saya positif aja kurang enak badannya, mungkin karena kelelahan, karena ya seperti minggu pagi ngantar ke bandara jam 2 pagi ya, ke bandara, siang ke rumah sakit lagi, malam kita kontak segala macam, jadi memang banyak kelelahan ya. Oke, itu ya, terima kasih keseriusan saudara, saya sangat hargai, bagus yang saudara buat, tetapi perlu kita lihat yang lebih mendalam lagi, yang sesuai dengan norma-norma yang ada ya. Saya tutup untuk saya keluar ya, saya live ya, bukan ditutup ya, saya live. Silakan Mbak Siko dan Mas Yusuf sekalian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini ya, belajar mandiri, terusin yang tadi tuh, yang hasil analisanya, nanti saya fotoin itunya. Kayak kan tadi katanya disuruh analisa kan apa AKG kita terlalu tinggi dengan yang kalian dapetin gitu. Karena kan memang rata-rata ya di bawah AKG semua tadi rata-ratanya. Terus berapa persen di bawah AKG-nya gitu ya. Nah, dibandingkan nih tapi kan IMT kalian tetap normal gitu. Nah, itu ada masalah apa di situ ya. Terus analisa kebutuhan individu Harris Benedict dengan AKG ya, dibandingin. Terus bandinginnya bukan, kalau tadi kan kalian angka ya, di AKG segini, terus lalu rata-rata kita segini gitu. Nah itu dijadiin persen, dijadiin persentase, ya, jadi persentase. Terus hitung bandingkan AMDR dengan IOM 2005, ya. Terus ini hitung IRS-nya ya,
Tadi 15, ya ambil acak aja 15 orang kan kalau IRC itu kan setengahnya kan. Kalian itu kan 30 berapa, ambil aja 30 setengahnya bisa 15 16 lah ya, atau kalian 36 ya. Ya berarti 18-an lah setengahnya gitu. Ya. Nah, kalau IRC sudah dapat kan nanti tinggal dikali 1,2 jadi dapat RDA. Terus hitung bias produk masing-masing. Ya. Oke. Itu aja ya, belajar mandiri. Karena maaf saya juga kemarin habis kebanjiran. Jadi masih lagi beres-beres rumah juga. Lumayan tinggi, ada di bawah dengkul lah, tapi lumayan. Tapi alhamdulillah udah surut sih. Ya. Nanti saya pantau di grup itu aja, WA grup ya. Udah selesai ini ya. Baik, Bu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Anis, main yuk. Masih direct, tahu deh yuk keluar yuk. Ah? Masih direkam. Oh my god. Oh my god.